Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khair la'alakum tuflihun. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah tarawih rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada detik ini masih memberikan umur kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan umur itu kita masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, dan alhamdulillah sisa-sisa umur itu kita pergunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Selawat dan salam tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia. Tema tausiah kita pada malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Bapak Pengurus, yaitu wakaf dan sedekah jariyah. Dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, dan beramal baiklah kamu, mudah-mudahan kamu orang-orang yang beruntung. Kemudian Rasulullah pernah menyampaikan, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kata Rasulullah, apabila mati anak Adam, putus amalnya kecuali dari 3 macam. Yang pertama, kata Rasulullah, sedekahun jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yang tafa'u alaih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin, atau anak soleh yad'u lahu, yang mendoakannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah, kita disuruh berbuat baik. Dan Rasul menyampaikan apabila mati anak Adam itu putus amalnya. Ini Pak, ada 2 pendapat. Yang dimaksud amal di sini adalah perbuatan itu, Pak. Ini satu pendapat. Jadi kalau mati orang, Pak, amal itu putus, perbuatan itu putus. Yang satu lagi berpendapat amal salehnya putus. Ini Pak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Tapi walaupun demikian, Pak, ini harus kita sampaikan 2 pendapat ini, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Kenapa begitu? Ini ada kasus, Pak, di Karo itu, Pak, arah ke Bumi, ada tanah wakaf termasuk mesaji, Pak. Rupanya mesaji kok tidak bisa dimanfaatkan. Ada seorang donatur, bapak-bapak, ibu-ibu, ingin merubah surau, Bapak. Jual ahli warisnya tidak boleh. Bapak tidak boleh. Iko wakaf nenek moyang kami dulu. Iko kok dirubah, iko amalnya tidak mengalir kan. Amalnya putih itu. Sehingga surau dipediasi, Pak, sehingga tidak bisa dipakai. Baik ibu jemaah rahimah, kita nggak perlu disampaikan, Pak. Jadi yang pertama adalah perbuatan itu putus, yang kedua amal itu putus, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimahullah. Kemudian masalah wakaf ini, Pak, ini juga terjadi banyak peristiwa dalam kehidupan, Pak. Nenek moyangnya dulu, Pak, mewakafkan itu tahun 1966, Pak. Digugat oleh cucunya, Pak. Cucunya lahirnya 1969. Coba diwakafkan 66, cucunya menggugat
lahirnya saja 1969. Kenapa digugat? Jadi kebetulan di Bukit Kili Pak, di situ sudah berdiri sekolah, berdiri panti asuhan, karena tanahku laku Pak. Karena tanahku laku Pak digugat oleh cucunya. Sekali lagi diwakafkan oleh neneknya 1966, yang menggugat kok 1969 lahirnya. Jadi sebelum lahir sudah diwakafkan tanah bapak-bapak, ibu jemaah rahimakumullah. Sehingga terjadi kasus polisi Pak disogok Pak, sehingga progenya sampai ke Jakarta Pak ibu tetap tidak boleh. Walaupun kan dipacah tuh sertifikat tidak boleh. Kenapa? Sudah diwakafkan oleh nenek moyang yang dulu, bapak ibu jemaah rahimakumullah. Jadi apa itu wakaf? Wakaf itu arti aslinya kan menahan nih Pak. Cuma secara bahasa bapak-bapak ibu, wakaf itu memberikan sesuatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya Pak wakaf Pak tanah Pak. Jadi Bapak Ibu bisa jadi wakaf itu adalah secara perseorangan atau pribadi, tapi kebanyakan bapak-bapak ibu-ibu wakaf itu adalah untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bersama. Apakah untuk masjid, untuk madrasah, untuk sekolah, ini bapak ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian kalau kita menuju hikmahnya, wakaf ini bapak-bapak ibu-ibu itu adalah untuk menghidupkan syiar Islam. Umumnya Pak, untuk menghidupkan syiar Islam, dan bisa jadi secara pribadi itu bisa menolong orang lain. Kemudian yang ketiga tentunya fastabiqul khairat. Pak, tentunya kita kaitkan nanti Pak dengan sedekah jariah Pak. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu jemaah rahimakumullah, kata Rasulullah tadi Pak, yang tidak akan putus salah satunya adalah sedekah jariah. Dari dua pendapat tadi bapak-bapak ibu-ibu, dan mudah-mudahan apa yang diwakafkan itu Pak termasuk dia sedekah jariah. Selagi yang diwakafkan itu dipakai untuk orang, berarti pahalanya terus mengalir untuknya. Inilah kita harapkan bapak-bapak ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu pemberian harta milik seseorang kepada orang lain, dia tidak mengharap balasan atau imbalan. Dia ikhlas hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedekah ini bapak-bapak ibu-ibu, itu biasanya untuk menolong orang yang kurang mampu, gitu. Itu hal-hal memang dibutuhkan. Ini biasanya bapak-bapak ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Ini makanya sedekah itu tidak hanya terbatas pada bentuk materi Pak. Jadi kalau kajian kami bapak-bapak ibu-ibu, kami di Pasir Jamba itu Pak membangun masjid, itu istilahnya kami guru Pak. Jadi yang guruku istilahnya tidak ada upah Pak, cuma uang rokok ada, istilahnya uang rokok, tapi tak upah dah uang rokok. Kenapa? Karena sedekah ini bukan berbentuk harta saja Pak, tenaga bisa sedekah, ilmu bisa sedekah. Ini apa ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah menyampaikan ini Pak, kalau ada orang meminta-minta ke rumah awak, badannya bedabok, gagah lo, bah kira-kira komentar awak, ini kuat sehat bedabok, ini minta-minta ke rumah awak, bah kira-kira komentar awak. Gua ambil atau juang mencari piti payah, gua ambil kuat sehat, minta-minta berjuang lagi begitu Pak. Padahal Rasulullah bapak-bapak ibu-ibu, kalau memang kita tidak mau memberinya atau tidak ikhlas begitu, boleh awak mengecek begitu Pak, Pak. Apa sebab bapak-bapak ibu-ibu?
bisa jadi Bapak Ibu, dia itu adalah menolong kita, mengingatkan kita bahwasanya dalam harta kita itu ada hak orang lain. Bisa jadi Allah mengutus dia Pak ke tempat kita. Awak bicara ini itu Pak. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, bahwasanya senyum kamu kepada saudara kamu itu merupakan sedekah. Ibu-ibu, mungkin awak nak alun namuh bagi pitih mungkin dapat, paling tak senyum sajalah. Jangan sampai disakiti lu hatinya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian sedekah jariah itu apa? Sedekah jariah itu adalah pemberian yang bisa memberikan pahala secara terus-menerus bagi orang yang melakukannya. Ini makanya satu pendapat tadi Pak, kalau kita bersedekah jariah, walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi yang kita lakukan itu Pak, yang kita berikan itu Pak, akan mendapatkan pahala dari kita yang sedekahkan walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini satu pendapat kita pakai Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Ya mudah-mudahan demikian yang kita harapkan Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Apa sebab? Nah, di sini Pak, bahwasanya hikmah sedekah jariah itu adalah, yang pertama adalah menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada pesantren pamannya dia kekurangan dana, ada orang menawarkan ikut tanah pakailah. Artinya apa? Ukhuwah terbentuk, ya insya Allah kalau dia meninggal dia mau sedekah jariah ini Pak, ya mudah-mudahanlah amalnya akan terus mengalir kepada dia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, orang yang mengeluarkan sedekah jariah. Jadi Pak, kalau dari arti yang kita pahami, wakaf kok termasuk sedekah jariah atau enggak Bapak ya? Kalau dari arti tadi jelas masuk tuh Pak. Itu Pak, jelas masuk itu. Jadi wakaf itu termasuk sedekah jariah atau amal jariah Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Apa sebab? Selagi wakaf itu dipakai, berarti kan dia akan mendapatkan pahala terus. Cuma ada yang pendapat kedua Pak. Jadi kalau model itu, kalau istilahnya amal solehnya yang mengalir terus, seandainya wakaf kok dibuka, ditukar oleh orang menjadi tempat PSK, Pak, kira-kira itu dapat usul Pak. Itu dapat usul. Nah, itu makanya ada dua pendapat kita sampaikan tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Kita berharap wakaf yang sudah diberikan itu memang tetap fungsinya untuk kebaikan. Kalau seandainya ahli waris tahu umpamanya akan dirubah, tentu dilarang Pak. Nah gitu Bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Ini makanya ada pendapat Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau umpamanya wakaf ingin ditukar, ingin dirubah, boleh nggak? Ini juga ulama berbeda pendapat Pak. Tapi ada yang membolehkan Pak, asalkan perubahan itu lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya, lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini ada ulama yang menyampaikan model ini Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimahullah. Bagaimana kalau seandainya orang lain yang merubahnya lebih baik, apakah dia akan tetap mendapat amal? Tentunya tetap Pak, karena niatnya memang untuk itu. Daripada Pak tidak digunakan Pak. Jadi inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimahullah, ternyata berwakaf sedekah jariah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersih. Ini kita pegang Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian yang ketiga, ternyata Pak,
baik wakaf, baik sedekah jariah atau sedekah yang lain Pak, itu fungsinya adalah untuk membersihkan harta kita Pak dari yang haram. Dengan wakaf, dengan sedekah, termasuk sedekah jariah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita menyadari bahwasanya harta yang ada pada kita itu Pak ada hak orang lain. Ini Pak, Ustaz, aku pegawai negeri Ustaz, aku dapat gaji halal Ustaz. Benar Pak, halal. Tapi dalam harta kita itu ada hak orang lain. Saya pedagang Ustaz, dapat untung Ustaz, halal. Benar, tapi dalam harta kita yang halal untung itu Pak ada hak orang lain. Saya nelayan Pak, dapat tangkapan ikan banyak, ya insya Allah halal. Tapi dalam hasilnya itu ada hak orang lain, dan hak orang lain itu sedikit. Ini Pak. Jadi inilah yang harus kita sadari bapak-bapak, termasuk wakaf, termasuk sedekah, termasuk zakat Pak, itu fungsinya adalah membersihkan harta kita. Ini makanya dalam surat Taubah ayat 103 kita renungkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim sedekah, ambil dari mereka sedekah, infak, zakat. Untuk apa? Yang pertama, liyutahhirahum, untuk membersihkan harta mereka dari yang haram. Ini Pak, awak kan selama kau berpandangan Pak, alah, hak orang lain seketek, lihat Pak, harta awak banyak, hilang seketek itu dengan banyak, lihat Pak, tidak nampak lah seketek itu dengan banyak. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tauhid kita mantap Pak, wa ma'akum aina ma kuntum, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui Pak. Walaupun sedikit hak orang lain dalam harta kita Pak, tidak kita keluarkan Pak, itu akan merusak harta kita yang banyak. Ini Pak, bukan sebaliknya Pak, seketek kalau itu hilang seketek dan banyak, bukan begitu Pak. Tapi yang seketek itu akan merusak yang banyak. Pepatah yang terkenal itu apa Pak? Nila setitik merusak susu sebelanga Pak. Seketek nila Pak, tapi rusak susu sebelanga. Iku ayu putih Pak, berhasil Pak. Lama diminum atau enggak Pak? Lama, coba dulu. Alhamdulillah. Awi memang. Tapi dicontoh, kok contoh. Apa sebab lama berhasil? Coba apa aja segala ada cacat di hati Pak. Terciri cacat di hati Pak. Bara banyaknya cie dan cacat masuk ke dalam balai Pak. Lihat kalau penuhnya, kalau mau nak tahu ini, padahal cie dan cacat Pak, aja segala bersih Pak. Apa artinya? Bukan cie inam dengan banyak, tapi nan banyak kau rusak dengan cie bapak ibu jemaah rahimakumullah. Ini sekali lagi bahwasanya hikmahnya baik wakaf, baik infak, sedekah, termasuk sedekah jariah Pak, yang pertama adalah membersihkan harta kita dari yang haram. Yang kedua, waktu zakihim biha, untuk membersihkan dirinya dari sifat kikir, bakhil, pelit. Dan juga Allah menyampaikan wa yukaffir ankum min sayiatikum dalam surah Al-Baqarah 271, sedekah infak yang kamu berikan, wakaf yang kamu berikan untuk menghapuskan dosa-dosa yang kamu lakukan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya wakaf, sedekah jariah Bapak Ibu itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Ada pertanyaan Pak Bu, harta benda kok bisa ndak awak bawa pulang ke akhirat Bu? Bisa ndak Pak Bu harta benda kok awak bawa pulang ke akhirat? Bisa Bu. Awak selamu kok ndak bisa kok, seluruhnya ketinggalan, ndak bisa dibawa pulang. Kecuali Allah dalam apa menyampaikan waladzina yunfikuna besar apa? Waladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan hartanya siang malam sembunyi terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya siang malam sembunyi terang-terangan, untuk mereka pahalanya di sisi Tuhan mereka Pak. Itu jelas Pak.
Jadi apa artinya? Harta yang sudah dia wakafkan, harta yang sudah dia sedekahkan, Pak, itu bisa dibawa pulang untuk bekal kita di akhirat kelak, Pak, Ibu, jemaah rahimakumullah. Ini Pak, bisa yang dijalankan sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas-jelas, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana Ustaz? Ikut Ustaz, orang bersedekah Ustaz disabian jomik kare-kare Ustaz. Siapa berinfak sekian, ditulis dulu di papan tulis kadang-kadang, Pak. Nomor ini, nama ini, alamat ini, infaknya sekian. Dan diterima oleh Allah, Pak. Kalau menurut ayat tadi, Pak, orang-orang yang menginfakkan hartanya siang malam sembunyi terang-terangan untuk mereka, pahalanya di sisi Tuhan mereka. Diterima oleh Allah atau tidak? Kece Allah, baik tahu orang, baik tak tahu orang, baik diumumkan, tak diumumkan, dicatat, tak dicatat, asalkan ikhlas lillahi ta'ala, falahum ajruhum inda rabbihim. Niatnya ikhlas, Pak. Sedikit ikhlas diterima oleh Allah, banyak ikhlas juga diterima oleh Allah. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah. Jadi hikmahnya kita berinfak, kita bersedekah adalah pertama, mensucikan harta kita dari yang haram. Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Apa artinya? Wakaf tentunya sudah termasuk sedekah zariyah. Mudah-mudahan amalnya akan berlangsung selama itu dipergunakan untuk kebaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.